Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seluruh umat yang dicintai Tuhan, setelah murid-murid diutus oleh Yesus untuk memberitakan hal kerajaan surga, untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang Israel waktu itu. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, para murid kembali dan berkumpul kembali bersama dengan Yesus. Kita membayangkan bahwa dalam perjumpaan kembali dengan Yesus, banyak cerita yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Ada cerita yang menggembirakan, cerita yang bahagia ketika mereka diterima oleh umat Israel yang mereka hadapi, ketika sebagian umat memberikan dirinya untuk dibaptis, untuk bertobat, maka pasti itu memberikan kesan yang luar biasa kepada para murid. Apalagi disampaikan bahwa ketika mereka pergi, mereka berangkat, ketika mereka diutus, mereka dibekali dengan kemampuan-kemampuan tertentu, sehingga dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, mereka mampu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, orang yang lumpuh bisa berjalan kembali. Intinya, mereka sangat bergembira, sangat berbangga bahwa ternyata mereka mampu melakukan mujizat. Pasti ini sangat membahagiakan mereka. Kemudian pasti ada cita-cita juga yang membuat mereka kecewa atau menyakitkan, membuat mereka patah semangat, ya, ketika berhadapan dengan umat yang menolak mereka. Bahkan mungkin saja ada yang mungkin melempar mereka dengan batu ketika mereka menyampaikan berita tentang firman Tuhan. Ya, ini yang membuat mereka sedih. Mereka merasa gagal, sehingga semua cerita itu mereka pasti sampaikan kepada Yesus. Ya, Yesus mendengarkan mereka, bagaimana sebagian begitu bergembira, tetapi ada juga yang merasa sedih dengan berbagai macam hal yang mereka alami, pengalaman yang mereka dapati ketika di lapangan. Karena pengutusan pertama ini semacam, kalau zaman sekarang mungkin semacam kuliah kerja nyata bagi mahasiswa. Setelah mereka bersama dengan Tuhan selama 3 tahun kurang lebih, mereka harus pergi menyampaikan apa yang mereka sudah dapatkan ketika mereka bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyampaikan bahwa pergilah ke tengah-tengah umatku, umat Israel. Ya, bukan berarti kedatangan Tuhan Yesus hanya untuk orang Israel, tetapi itu pengutusan mereka yang pertama. Mereka pergi kepada, ya, katakan domba-domba yang tersesat, tercerai-berai, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Ya, pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus ini semacam, kalau mungkin panitia itu evaluasi. Mereka mengevaluasi seluruh kegiatan mereka di hadapan Tuhan. Dan setelah mendengarkan semuanya, maka Tuhan mengatakan, mari kita pergi ke tempat yang sepi. Kita pergi supaya kita bisa tenang sebentar, karena memang saat itu banyak sekali yang mengikuti Yesus. Iya, Yesus menyerukan kepada para murid, beristirahatlah,
Iya, mungkin ini berhubungan dengan apa yang kita sebut zaman sekarang ini dengan saat-saat teduh. Ketika kita lelah bekerja, kita lelah melaksanakan tugas kita, baik itu pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada gereja. Tuhan menyarankan, memerintahkan kepada kita bahwa kita butuh istirahat. Kita butuh saat-saat teduh bersama dengan Tuhan. Walaupun dalam bacaan ini saat teduh itu mereka tidak dapatkan juga ya. Karena kita tahu ketika mereka tiba di tempat yang satu lagi, umat Israel atau umat Allah waktu itu sudah menunggu mereka. Sehingga betul-betul memang mereka tidak punya kesempatan untuk beristirahat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal pertama yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah saat teduh bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah seluruh kesibukan kita, ya, dunia yang semakin ya mungkin kata para ahli itu materialistis ya. Kita seolah-olah berlomba mengejar harta, mengejar uang yang banyak, mengejar mobil, mengejar kekayaan duniawi. Kita seolah-olah tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Banyak orang bahkan membawa pekerjaan dari tempat kerja kembali ke rumah. Artinya apa? Waktu untuk Tuhan hampir tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bacaan pertama menegaskan kepada kita bahwa Nabi Yeremia menyampaikan kepada para atau orang-orang Israel waktu itu bahwa gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan mengecewakan Tuhan. Mengecewakan Tuhan karena mereka tidak semuanya membawa umat Israel untuk datang kepada Tuhan. Banyak umat yang tercerai-berai, banyak umat yang tersesat, sehingga Tuhan mengatakan bahwa saya sendiri akan menuntun sisa-sisa bangsa Israel yang tercerai-berai dimanapun mereka berada. Saya sendiri akan menuntun mereka untuk kembali kepadaku. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang menuntun orang-orang Israel kembali kepadanya. Dan janji Tuhan itu tergenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kedua menegaskan bahwa jalan yang buntu, tembok yang tinggi akibat permusuhan antara Allah dengan manusia oleh Yesus dirobohkan. Oleh Yesus dibuatlah jalan bagi kita semua. Yesus adalah jalan kebenaran untuk menuju kepada Allah. Oleh karena itu di depan tadi saya mengatakan Yesus sekarang berdiri di hadapan kita, membuka tangannya, menantikan kita kembali kepadanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita punya waktu untuk datang kepadanya? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat-saat teduh pasti sangatlah penting bagi kita, bagi umatnya, sehingga Tuhan menginginkan ketika apapun pekerjaan, ketika kesibukan apapun di dunia ini, kita harus punya waktu untuk Tuhan. Ya, saya percaya bahwa umat Katolik kita semua selalu menyempatkan diri untuk bersama dengan Tuhan dalam saat-saat teduh. Sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, gembala-gembala
Tuhan Yesus sendiri, orang-orang yang diutus oleh Tuhan sebenarnya adalah gembala-gembala bagi domba-domba Israel waktu itu. Kita semua orang yang dibaptis, yang telah dibaptis, ada satu tugas yang melekat dalam diri kita, menjadi gembala bagi orang-orang lain di sekitar kita. Iya, menjadi gembala dalam keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, diberikan tugas untuk mengembalakan anak-anak kita di dalam keluarga sebagai gereja kecil. Di dalam Kombas, di dalam paroki, kita semua pelan tapi pasti. Saya mengatakan pelan tapi pasti kita akan mencapai tingkat itu. Ada yang mungkin mengatakan, saya kan tidak mampu. Tidak, kita semua bisa. Kita semua bisa untuk menjadi gembala bagi sesama kita di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian yang dicintai Tuhan, oleh karena itu, untuk dapat menjadi gembala yang baik, Tuhan menyiapkan saat teduh bersama dengan kita. Kita membutuhkan saat teduh bersama dengan Tuhan. Para murid juga membutuhkan itu. Karena pertama, ketika mereka merasa bangga karena apa yang mereka capai, karena pelayanan mereka kepada Tuhan, kepada sesama, kita perlu waktu teduh agar kita tidak menjadi tinggi hati. Kita butuh waktu teduh dengan Tuhan agar kita tidak menyombongkan diri. Keberhasilan yang kita capai bukan semata-mata karena kemampuan kita, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, semua yang saya capai semata-mata karena kasih-Mu, kemurahan-Mu. Maka semakin kita menyiapkan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, maka kita menjadi umat-umat yang tahu berterima kasih, umat yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita merasa kecewa karena pekerjaan kita, karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa, kita putus asa, kita juga butuh waktu bersama dengan Tuhan. Kita menyampaikan seluruh keluh kesah kita, bahwa Tuhan, ternyata tugas yang saya lakukan itu tidak mencapai target. Ya, paling tidak dari sisi pikiran kita sebagai manusia. Sehingga kita mohon kekuatan kembali dari Tuhan. Kita mohon Roh Kudus memberikan semangat kita kembali untuk terus maju. Waktu teduh bersama dengan Tuhan juga akan membersihkan motivasi diri kita dalam melayani sesama kita, dalam melayani Tuhan. Apakah memang motivasi kita benar-benar melayani Tuhan, ataukah ada motivasi-motivasi yang lain? Ya, sebagai manusia kita pasti punya keinginan-keinginan lain. Mungkin keinginan dihormati, keinginan mencapai secara materi sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Ada keinginan-keinginan kita yang melekat dalam diri kita. Maka kebersamaan saat-saat teduh bersama dengan Tuhan menjadi cara bagi kita untuk membersihkan, untuk memurnikan motivasi kita dalam melayani sesama kita, dalam melayani Tuhan. Dan saat-saat teduh dengan Tuhan ini juga semacam vitamin bagi kita. Ini tadi ketika pikiran kita, saya terlintas bahwa saat-saat teduh itu seperti vitamin. Saya ingat dengan saya punya mama-mama semua yang membantu saat Cendrawasih Youth Day kemarin. Mereka begitu semangat
Bahkan saya boleh katakan 24 jam kurang sedikit. 24 jam hampir mereka ada di dapur. Mereka mempersiapkan makanan. Dan mereka punya permintaan dari awal itu hanya satu, kasih kita vitamin. Dan memang betul, ada yang menyampaikan ke saya, Pak, memang vitamin bagus sekali. Kita pulang itu capek sekali. Tetapi pagi-pagi itu karena vitamin itu mungkin kita jadi segar kembali. Iya, saat-saat teduh semacam itu. Kalau vitamin itu memang memberikan kekuatan bagi fisik raga kita, maka saat-saat teduh itu semacam vitamin yang memberikan kekuatan rohania kita, semangat kita. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan, mari kita istirahat. Maksudnya ketika kita istirahat, kita mohon kekuatan Tuhan turun memulihkan tenaga, pikiran, jasmani, rohani kita. Sehingga saat kita bangun pagi hari, kita semua betul-betul segar. Segar secara fisik, segar secara rohani. Tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang menekan kita. Iya, sekarang ini banyak pejabat juga yang biasanya tiba-tiba stroke ya, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Saya pikir itu, menurut pemikiran saya, itu waktu untuk Tuhan itu kurang. Sehingga Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Rupanya kadang kita lalai untuk itu. Kita terus membawa pekerjaan itu dalam pikiran kita. Kita terus memikul pekerjaan itu sendiri. Itu yang dikoreksi oleh Tuhan hari ini. Tuhan mengatakan, siapkanlah saat teduh bersama aku, maka aku akan melegahkan kuk yang ada padamu. Pekerjaan, beban pikiran, beban pekerjaan, semua yang menekan, sehingga kita merasa plong. Secara fisik tekanan darah kita, pembuluh darah kita tidak menyempit, tetapi dia akan kembali normal, sehingga aliran darah itu akan lancar kembali. Itulah yang membuat tekanan darah kita jadi normal, jantung kita jadi sehat. Ya, itu akibat dari waktu yang kita siapkan untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir, sekali lagi ini yang saya mau garis bawahi, Tuhan terus membuka tangannya untuk kita. Setiap saat kematian Kristus di kayu salib itu telah melenyapkan permusuhan. Tadi dikatakan permusuhan. Kalau saya punya istilah itu benteng yang memisahkan kita antara Tuhan dengan kita, itu benteng dosa-dosa kita. Maka saat-saat teduh merupakan pengakuan kepada Yesus bahwa Yesus adalah gembala yang baik untuk kita. Gembala yang baik, tadi Mazmur sudah menjelaskan kepada kita. Gembala yang baik akan membawa dombanya ke tempat yang banyak airnya, ke rumput yang hijau. Gembala yang baik tidak membiarkan domba-dombanya tersesat, tercerai-berai. Gembala yang baik tidak ingin salah satu dombanya keluar atau dimakan oleh binatang buas. Itulah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, sebagai umat Tuhan, kita juga dituntun, kita juga selalu diberikan kekuatan untuk sama seperti Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik bagi keluarga kita, gembala yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita melayani Tuhan. Kita akan terus menjadi gembala yang baik, karena keteladanan Yesus. Yesus yang senantiasa berdiri di hadapan kita, membuka tangannya,
menerima kita, menerima segala kelemahan, kekurangan kita, dan menambahkan kekuatan itu kepada kita, agar kita juga seperti Tuhan Yesus, gembala yang sejati, gembala yang baik. Ketika melihat umatnya melawan kepadanya, melihat umatnya berbuat seenaknya, Tuhan Yesus tetap membuka tangan, marilah kepadaku. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua.